teman-teman, di sini kami akan memaparkan ringkasan informasi penting dari Kementerian Perdagangan ketika KKL terintegrasi Jakarta. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, yang pertama saya akan bacakan latar belakang, yaitu Kementerian Perdagangan Indonesia atau Kemendak merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan perdagangan nasional maupun internasional. Dibentuk sejak era perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1945 sampai 1950. Kementerian ini telah mengalami berbagai transformasi organisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan ekspor-impor, perlindungan konsumen, dan ketersediaan barang pokok. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pencapaian Kementerian Perdagangan Indonesia pada periode belakangan ini. Yang pertama yaitu neraca perdagangan Indonesia pada bulan Januari sampai September 2025. Yang pertama yaitu surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan September 2025 mencapai 4,34 miliar US dollar. Surplus ini terdiri dari surplus non-migas sebesar 5,99 miliar US dollar dan defisit migas sebesar 1,64 miliar US dollar. Lalu, capaian surplus bulan September ini menopang surplus perdagangan periode Januari sampai September 2025 yaitu sebesar 33,48 miliar US dollar. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fokus program kerja Kementerian Perdagangan. Yang pertama yaitu pengamanan pasar dalam negeri, melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan yang tidak sehat seperti dumping dan subsidi berlebihan, melalui implementasi trade remedies yang efektif dan responsif. Yang kedua yaitu perluasan pasar ekspor, dengan cara membuka dan memperluas akses pasar ekspor bagi produk Indonesia melalui berbagai perjanjian perdagangan, promosi internasional, dan fasilitas ekspor. Yang ketiga yaitu UMKM bisa ekspor, memberikan dukungan komprehensif kepada UMKM agar mampu menembus pasar internasional. Hal ini meliputi pelatihan, sertifikasi, pendampingan ekspor, akses pembiayaan, serta fasilitas partisipasi dalam pameran dan misi dagang internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang program dukungan bagi UMKM yang telah berjalan. Yang pertama yaitu Business Matching UMKM dengan Departemen Store dan Pusat Perbelanjaan. Melalui kegiatan ini ada 21 brand fashion dan UMKM telah berhasil masuk ke Sogo dan alun-alun Indonesia. Program Business Matching ini memfasilitasi pertemuan antara UMKM dengan retailer besar, sehingga produk-produk berkualitas dapat dipasarkan melalui kanal retail modern yang lebih luas. Yang kedua yaitu promosi produk fashion dan kriya, atau disebut dengan Gaspol, Gerakan Kamis Pakai Lokal. Gaspol adalah gerakan yang mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga menggunakan produk lokal, khususnya fashion dan kriya, setiap hari Kamis. Produk ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri, sekaligus mendorong peningkatan penjualan UMKM lokal. Yang ketiga yaitu program Teras Indonesia di area gerai IKEA. Saat ini program Teras Indonesia sedang berlangsung di periode kelima di area gerai IKEA seluruh Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi produk-produk UMKM Indonesia untuk dipajang dan dijual di lokasi strategis dan trafik pengunjung yang tinggi, sehingga meningkatkan eksposur dan peluang penjualan. Yang keempat yaitu kemitraan dengan Hivindo dan Afrindo. Kementerian Perdagangan menjalin kemitraan strategis dengan Hivindo atau disebut Himpunan Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dan Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, untuk memasarkan produk UMKM di gerai retail, pusat perbelanjaan, dan department store. Kemitraan ini memperluas akses pasar bagi UMKM dan memberikan jaminan ketersediaan produk lokal berbagai titik penjualan modern. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelindungan dan pengamanan pasar dalam negeri.
Dalam upaya melindungi dan mengamankan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan memiliki beberapa langkah trade remedies yang diimplementasikan. Yang pertama yaitu Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau disingkat dengan BMTP. BMTP merupakan instrumen perlindungan yang dikenakan untuk produk impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk melakukan penyesuaian struktural dan meningkatkan daya saing. Yang kedua yaitu bea masuk anti-dumping atau disebut dengan BMAD. BMAD dikenakan terhadap produk impor yang dijual dengan harga lebih rendah dari harga negara asalnya. Praktik dumping ini dapat merugikan industri dalam negeri, sehingga BMAD menjadi instrumen penting untuk menciptakan persaingan yang adil dan sehat. Yang ketiga yaitu bea masuk imbalan pungutan atau countervailing duty. Ini adalah pungutan yang dikenakan pada barang impor yang mendapat subsidi dari negara asalnya. Subsidi tersebut dapat memberikan keuntungan tidak adil bagi produk impor, sehingga countervailing duty diperlukan untuk menetralkan dampak subsidi dan melindungi produsen domestik. Yang keempat yaitu pembelaan terhadap eksportir Indonesia. Kementerian Perdagangan juga aktif melakukan pembelaan terhadap eksportir Indonesia. Ketika eksportir kita menghadapi tuduhan atau tindakan diskriminatif berupa pemberlakuan bea masuk tambahan atau kebijakan proteksi di negara lain, Kemendak akan melakukan advokasi dan langkah-langkah diplomasi perdagangan untuk melindungi kepentingan eksportir nasional. Yang kelima yaitu tarif red quote atau disebut dengan TRQ. TRQ adalah penetapan tarif bea masuk berdasarkan kuota produk tertentu yang diimpor. Untuk sejumlah kuota tertentu, bea masuk yang dikenakan lebih rendah. Namun setelah kuota terlampau, tarif yang lebih tinggi akan diberlakukan. Mekanisme TRQ ini dikenakan untuk setiap tambahan barang yang melebihi kuota yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengontrol volume impor sekaligus melindungi produksi dalam negeri. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik, saya akan membacakan mengenai perjanjian perdagangan internasional, di mana itu ada 3 poin. Yang pertama ada implementasi 19 perjanjian perdagangan, yang kedua ada ratifikasi 12 perjanjian perdagangan, yang ketiga ada perundingan 14 perjanjian perdagangan. Berikutnya mengenai program Desa Bisa Ekspor. Ini adalah inisiatif kolaboratif pemerintah dan juga swasta untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak nasional. Ekspor program ini bertujuan menggali potensi unggulan desa, meningkatkan kualitas dan juga daya saing produk lokal agar sesuai standar internasional, serta membuka akses pasar global. Dan yang terakhir ada gerakan Kamis Pakai Lokal atau juga bisa disebut dengan Gaspol. Apa sih Gaspol? Gaspol itu himbauan bagi seluruh pegawai Kementerian Perdagangan untuk menggunakan produk lokal di setiap hari Kamis dan di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap brand-brand lokal karya anak bangsa. Oke teman-teman semuanya, sepertinya hanya itu aja yang dapat kita sampaikan, dan itu adalah beberapa rangkuman informasi penting yang kita dapat dari Kementerian Perdagangan dari kegiatan KKL kemarin. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.